Orang beriman obsesinya bukan hanya dunia, jemaah sekalian, tapi obsesinya adalah bagaimana kita mendapatkan dunia, dan dengan dunia itu akan menjadikan kebaikan di akhirat kita. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ilmu itu bukan masalah uang dan tidak ada uang. Betapa banyak orang yang banyak uang tapi anaknya tidak mampu menyelesaikan sekolahnya, tanda kutip, mencari ilmu. Tapi ada orang yang memang secara biasa saja, tapi anak-anaknya luar biasa. Saya punya guru, dia guru agama di SD, ya. Kalau pagi ke sekolah, ya. Kalau sore dia nyari rumput ternak sapi, hanya 2 lah, atau kambing berapa gitu, nggak banyak di kampung. Suatu saat ada suami istri pensiunan Pertamina dari Jakarta, dia pulang, Pak. Pesangonnya kita tahu sendiri, Pertamina berapa banyak. Di rumah dia ngurus ibunya, Pak, 2 orang ini, pensiunan ini. Tidak lama kemudian sang ibundanya meninggal. Guru saya ini diminta merawat mulai dari memimpin tahlil dari 3 hari, 7 hari terus sampai 100 hari. Setelah itu disuruh ke rumah. Ada apa, Pak? Bawa KK sama KTP katanya. Bawa. Apa, Pak? Dihajikan plus. Jamaah sekalian, kalau sekarang kita daftar haji paling cepat nanti tahun 2000 berapa? 40, Pak. 2040. Haji plus bisa, 2 minggu bisa. Ini mohon maaf, biasa ekonomi keluarganya, tapi bapak ini luar biasa dihajikan. Berikutnya apa? Anaknya 6 kuliah semua. Nggak tanggung-tanggung kuliahnya, ada yang di UIN Jogja, ada yang di UGM, ada yang di UNJ. Secara logika nggak sanggup, Pak. Mohon maaf, guru SD yang orang dulu, Pak, sekarang sudah sepuh, udah pensiun sekali. Tapi Allah Maha berkehendak, mereka bisa semuanya sekolah. Ya, mereka bisa sekolah. Satu lagi teman, beliau di SMA dibully orang, Pak. Kalau SMA itu kalau nggak bully teman saya ini, pokoknya nggak lengkap di zaman SMA. Ya. Lelaki nggak bisa main bola, nggak bisa basket, bisanya balet. Apa yang saya bayangkan gitu ya? Kita bully tiap hari, tapi hari ini nggak ada yang berani bully dia. S1-nya di UGM, hubungan internasional. S2-nya beasiswa di UI, hubungan internasional. Mendapatkan beasiswa S3, 3 tempat, Arizona University Amerika, Thailand, dan Paris. Sekarang di sekolah nggak ada yang berani bully dia. Dulu yang tukang-tukang bully itu, sekarang nggak berani. Beasiswa, Pak. Sekarang banyak sekali beasiswa, ya. Dan saya juga mohon doa dari jamaah sekalian, ini sedang mengajukan beasiswa ceritanya, ya. Beasiswa LDPD ini sekarang ada. Jadi bapak sekalian kalau punya putra putri, banyak kok sekarang beasiswa. Ya, cuma ada perjanjian, selama kuliah tidak boleh sembrono, harus selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Mohon doanya, sedang menyusun rencana untuk beasiswa yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi jemaah sekalian, usaha itu terus, hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Terkadang sesuatu yang tidak masuk di akal kita, tetapi Allah berkehendak. Bisa nggak kira-kira, Pak? Bisa. Kalau kita baca sejarah kemerdekaan kita, nggak mungkin Indonesia menang waktu itu. Tapi luar biasa. Yang kita kenal dengan bagaimana perjuangan pondok pesantren, santri-santri, luar biasa, menang kita. Bambu runcing lawan meriam. Dipikir sampai kita beruban juga nggak ketemu itu, Pak. Bambu runcing kalau nggak depan-depan nggak kena, meriam jarak jauh bisa. Perang Badar juga demikian, 314 orang melawan hampir 10.000 lebih. Tapi Allah Maha berkehendak. Jadi semuanya bisa, usaha yang luar biasa. Ya. Kemudian dalam tema ini satu kisah. Ada seorang, Pak, anak seorang pemulung. Saya ingat kisah ini sampai hari ini. Dia tinggal di bawah Gunung Bromo. Kampungnya ini jarang yang sekolah, Pak, sampai SMA, apalagi kuliah. Tapi si anak ini semangatnya luar biasa. Beliau mencari bekas-bekas minuman air mineral dikumpulkan, sampai beliau mendaftar kuliah, diterima di Undip. Masuk kuliah bingung lagi gimana biayanya. Dia daftar jadi marbot masjid di Undip, diterima. Jemaah sekalian, kalau Bapak-bapak ke Jogja, silakan sholat di masjid di Jogja di kota. Hampir 90% marbot masjid di Jogja itu anak-anak mahasiswa. Jadi warga di sana nggak repot ngurus masjid, itu anak-anak mahasiswa. Mereka, Pak, saya izin tinggal di masjid, kasih tempat tinggal.
dia yang nyapu, dia persiapan imam, ya, dia yang mencarikan mubalik. Jadi jamaah itu ringan sekali. Saya pernah daftar di salah satu masjid di Terban itu, di samping Bundaran UGM. Masjidnya pinggir kali, Pak. Sehingga sering disebut dengan Masjid Kirli, masjid pinggir kali. Saya daftar jadi marbot waktu itu pas saya lagi kuliah. Kata pengurusnya, Mas, nanti bulan Maret, 2 bulan lagi dibuka. Saya tunggu sampai Maret, saya daftar lagi. Saya dipanggil, hafalannya sudah berapa? Syaratnya hafalan 5 juz, kemudian semester 3 ke atas, dan lain sebagainya. Ternyata waktu itu hafalan masih kurang beberapa gitu. Jadi nggak jadi. Jadi mahasiswa itu yang tinggal itu mereka sekaligus jadi imam, mengajar anak-anak TPA. Jamaah dari kas masjid memberikan mereka transport sebulan 300.000, tempat tinggal, air. Mereka senangnya luar biasa. Sampai seleksi di sana itu. Nah tadi yang di Undip itu demikian, tidur di masjid, ngepel masjid, dapat uang sedikit, ada yang ngasih dikumpulkan, sambil kalau ada acara ini botol-botol dikumpulkan dijual. Beliau kemudian singkat cerita terpilih menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ribuan orang, beliau nomor 1, Masya Allah. Dan beliau pernah menuliskan dalam biografinya, namanya Rahmat Hidayatullah, menuliskan dalam sejarah dia itu, saya tidak pernah bermimpi untuk ke Bali. Saya ke Bali. Saya tidak pernah bermimpi bisa tidur di hotel mewah. Dia tidur di hotel mewah 10 hari di Bali. Kenapa? Beliau menjadi perwakilan Indonesia dalam kompetisi mahasiswa terbaik se-Asia Tenggara. Beliau terpilih, Pak. 10 besar mahasiswa terbaik se-Asia Tenggara. Senang nggak orang tuanya, Pak? Tanpa sepeser pun orang tua mengeluarkan uang untuk pendidikannya, Insya Allah. Tapi ilmu Allah akan bukakan jalan-jalannya. Saya berbagi kisah bukan untuk ujub, bukan untuk sombong. Dengan izin Allah, S1 sampai S2 saya tidak berminta orang tua. Daftar di UIN Jogja nggak diterima, di STAN nggak diterima. Saya pindah ke Jakarta, saya tinggal di masjid, saya minta restu satu ke orang tua, Bu, saya mau kuliah. Kata ibunda saya, Pak, ya wis kuliah sana, tapi ibu cuma bantu doa. Kuliah saya tinggal di masjid, tepatnya di Masjid Wanahirang. Kalau Bapak ke Cicadas, Gunung Putri, sana ada Al-Hikmah di pasar, nah saya tinggal lama di sana. Ngurus masjid, Pak, semester 6 ada yang mau nikah. Mau saya nikah dengan saya, mau. Akhirnya kita nikah, saya semester 6 nikah. Kata teman saya, triknya pinter nih. Kenapa? Semester 6 itu adalah momentum persiapan skripsi. Biaya banyak. Istri saya sudah bekerja jadi guru. Skripsi saya selesai. Punya anak 1 wisuda. Tapi yang menjadi titik poin adalah ilmu ini, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, tidak serta-merta orang banyak uang bisa mencari ilmu, tidak. Tetapi mereka yang azamnya kuat, tekadnya kuat. Sehingga kita jamaah sekalian, barangkali kita pengen dulu kuliah tapi nggak kesampaian ke S2, S3 atau apapun itu, kita masih punya anak-anak kita. Paling tidak mimpi kita langitkan untuk mereka, ya, agar mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ini bekerja dan berusaha. Sehingga ikhwan fillah azannya Allah, ini juga motivasi kepada kita. Keadaan kita ini bisa dirubah dengan usaha maksimal dan doa. Ya. Kalau barangkali hari ini kita masih diberikan berbagai kesulitan, wallahi dan demi Allah, bahwa jalan keluar itu akan segera datang. Kalau tidak hari ini, barangkali esok, lusa, dan kesabaran kita inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penguat kita, Pak, di dalam Al-Qur'an itu ada surat dalam surat Al-Baqarah 129, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, dari tempat ini hadirkan seorang nabi dan rasul, gitu ya. Kemudian doa ini dijawab oleh Allah, hadirnya baginda Nabi SAW yang diabadikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuna wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Doa Nabi Ibrahim untuk dihadirkan seorang nabi 4.200 tahun, jemaah sekalian, Masya Allah doanya. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, bisa dibilang sahabat dekatnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang sepanjang hidupnya hanya 3 kali berbohong. Itu pun Nabi Ibrahim menganggap itu dosa, tapi Allah sudah menghapuskan dosa itu. Dan 3 dosa ini menurut Nabi Ibrahim, bohongnya Nabi Ibrahim ini yang menyebabkan nanti di padang mahsyar Nabi Ibrahim tidak berani berdoa kepada Allah. Mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, engkaulah moyang kami, maka engkaulah pemimpin kami, nabi kami, bapaknya para nabi. Berdoalah kepada Allah agar hari perhitungan amal disegerakan, kami sudah tidak tahan. Nanti bisa dibaca tafsir surat Abasa dari ayat faida ja'ati sokh. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak berani menghadap Allah. 3 kebohongan dalam hidupku ketika di dunia, luar biasa.
mintalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu bohongnya apa? Pertama diajak nyembah berhala, dia bilang sakit, padahal tidak. Yang kedua, dia yang motong berhala-berhala itu, tapi dia bilang bukan saya. Dan ketiga, ngajak istrinya bernama Sarah untuk bohong bahwa mereka bukan suami istri. Ada dalam buku Qisasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir menulisnya. Luar biasa. 3 kali kebohongan, tidak berani berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya luar biasa. Sehingga kita ketika sedang diuji, maka menjadi penguat kita, Allah mencintai kita. Ya, ujian ini pasti akan berlalu jemaah sekalian. Wallahi dan demi Allah. Kalaupun di dunia ini kita ujian ini belum usai, Allah gantikan dengan kesabaran kita kehidupan yang lebih baik di surga. Orang beriman obsesinya bukan hanya dunia jemaah sekalian. Tapi obsesinya adalah bagaimana kita mendapatkan dunia, dan dengan dunia itu akan menjadikan kebaikan di akhirat kita. Ya, jadi di dunia kita dapat, akhirat juga dapat. Sehingga tadi doanya kan rizki yang halal dan amal yang diterima. Jadi 2, dunia dan akhirat. Ya. Dunia kita manfaatkan untuk diambilnya secukupnya, kemudian itu menjadikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain, wa qul i'malu fasarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, ya, dan juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dari Rafi bin Khudaid dikatakan, ya Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Ya. Bahkan jemaah sekalian, ada seorang sahabat yang beliau itu mau bersalaman dengan Nabi, itu ditarik tangannya, nggak jadi. Padahal semua orang ingin bersalaman, ingin memeluk, ingin mencium. Bahkan ada sahabat yang pernah berbohong bahwa ketika Nabi sedang sakit, ya, wahai sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti, balaslah hari ini. Ada sahabat, ya Rasulullah, aku pernah kau sakiti, maka aku akan balas hari ini. Sahabat yang lain menghunus pedang. Buka baju ya Rasulullah, dulu aku buka baju. Nabi membuka bajunya, kemudian sahabat ini ternyata berbohong, Pak. Mendekat Nabi, memeluk, hanya ingin bersentuhan kulitnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahatnya Nabi rebutan, keringatnya Nabi oleh Ummu Sulaim menjadi minyak wangi, keberkahan. Bekas minumnya Nabi diperebutkan para sahabatnya. Luar biasa, ya. Jadi keberkahan yang ada dalam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tadi sahabat mau diajak salaman, dia nggak mau. Nabi penasaran. Biasanya orang kalau bersalaman dengan Nabi seneng. Tapi ini kalau diajak salaman malah ditarik. Ternyata tangannya penuh dengan apa bahasa kita, Pak? Kapalan, ya. Ya Rasul, tangan saya penuh dengan kapal. Nabi menyampaikan malah kemuliaan seorang lelaki itu bekas bekerjanya itu, bertanda ini pekerja keras. Bahkan di hadis lain, Allah berikan keberkahan untuk seorang lelaki yang dia di rumah di malam hari merasakan letihnya bekerja seharian untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dia merasakan kaki linu-linu, ya, ingin diinjek-injek anak, masya Allah, ya. Kemudian dibuatkan jahe dan segala macam biar fit kembali. Inilah keberkahan. Ya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.